Bab 311, Tebas Sishan dengan satu pedang. Nama, Sistem Pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Dasar junior yang sombong. Zhou Mihe penuh dengan niat membunuh. Jin Wubai, lakukan. Saat dia berbicara, kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuhnya yang kurus, dan seluruh tubuhnya langsung melesat keluar dan menghantam Su Lang dengan sebuah pukulan. Di bawah pukulan ini, seluruh aula yang megah itu bergoyang seperti gelembung. Pada saat yang sama, pedang lebar hitam Jin Wubai menebas secara horizontal, dan aura pedang hitam itu sangat kuat, menebas ke arah kaki Su Lang. Mereka ingin tetap hidup, jadi mereka tidak menyerang titik-titik vital, juga tidak menggunakan serangan mental. Serangan dari dua seni bela diri hebat itu tiba di depan Su Lang hampir dalam hitungan milidetik, dan mereka akan menghajarnya sampai mati di saat berikutnya. Namun, dalam menghadapi serangan yang mengerikan seperti itu, Su Lang tidak takut akan bahaya dan tetap tenang. Tian Kui Liu Kai mengambil langkah maju, pedang langit 1000 li milik Su Lang menebas ke depan, dan cahaya pedang berwarna-warni yang tak berujung meledak, langsung membanjiri seluruh aula. Tidak hanya itu, cahaya pedang yang mengerikan ini langsung menembus aula dan menembus langit, dan seluruh kota utama bintang biru terlihat jelas. Apa? Dalam cahaya pedang yang menghancurkan dari matahari yang terik ini, Jin Wubai dan Zhou Mihe ketakutan, dan kulit kepala mereka meledak. Mereka merasakan krisis hidup dan mati yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka ingin menarik gerakan dan pertahanan mereka, tetapi seberapa cepat pertempuran antara tingkat Wuzun. Melarikan diri, mereka sudah terlambat. Di antara dua murid ketakutan, cahaya pedang berwarna-warni semakin dekat dan lebih terang, hingga menempati seluruh bidang penglihatan. Sakit. Setelah beberapa saat kesakitan, kesadaran Jin Wubai dan Zhou Mihe langsung terperangkap dalam kegelapan selamanya. Dan tidak hanya mereka berdua, Zhou Guangji dan prajurit kuat lainnya dari 4 sekolah Sishan juga tewas satu persatu di bawah Su Langjian, dan tidak ada kesempatan untuk mengirimkan panggilan bantuan. Ding, kamu mendapatkan pedang Yu Bahuang yang terhormat asterisk 1, batu spiritual terbaik asterisk 3656, batu spiritual tingkat tinggi asterisk 325654, batu spiritual tingkat menengah asterisk 11.525.623. Ding, kamu mendapatkan perisai bodi Kaisar Xingyue asterisk 1, batu spiritual terbaik asterisk 4245, batu spiritual tingkat atas asterisk 635.658, batu spiritual tingkat menengah asterisk 23.454.554. Ding, kamu mendapatkan raja. Dengan satu pedang, 4 rumah Sishan, kota utama bintang biru, hampir musnah. Dan pada saat yang sama, di Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan, sisa Sishan, Wan Hong dan Li Ming, yang masih ditampar sebelumnya, melihat ke arah Sishan dengan linglung. Dan di samping mereka, berdiri seorang anak laki-laki muda yang tersenyum, yang merupakan klon Su Lang. Saat klon ini memulai pertempuran, Su Lang melepaskannya. Tujuannya tentu saja untuk membuat alibi. Almarhum tidak dapat berbicara, semua orang hanya tahu bahwa Sishan memiliki 3 master seni bela diri, tetapi mereka tidak dapat mengetahui bahwa salah satunya adalah Su Lang. Pada saat ini, di pupil Sishan sisa dan yang lainnya, cahaya pedang berwarna-warni menerangi langit, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Seseorang benar-benar melakukan sesuatu di kota utama Blue Star. Wuzun, apakah itu kekuatan tempur Wuzun yang kuat? Benar-benar mengguncang bumi. Sishan, apa yang terjadi di bumi? Mengapa ketiga seni bela diri saling bertarung? Keberadaan tingkat Wuzun melakukannya. Mungkinkah dia menemukan mata-mata tingkat tinggi dari klan Fengling yang tersembunyi di Blue Star? Petik 2. Petik 2. Semua orang tampak kusam dan terus menebak. Keempat orang, bodoh Sishan tampak pucat, dan 3 master bela diri menggunakan Sishan sebagai medan perang, dan mereka berempat mungkin sulit. Tetapi pada saat ini, klon Su Lang yang tersenyum tiba-tiba muncul stagnasi. Asli, setelah memenggal kepala Jin Wubai, Zhou Mihe, dan yang lainnya, Su Lang menahan auranya, bertukar posisi dengan klon ini, dan langsung mengambil kembali semua klon. Ada Xuanyun Jingyue Huo yang menutupi napas, tidak ada yang bisa menemukanku. Su Lang berbalik dan pergi dengan senyum lebar. Pada saat ini, cahaya pedang berwarna-warni di kejauhan menghilang, dan sisa napas Wuzun yang mengerikan masih memenuhi dunia untuk waktu yang lama. Sishan sisa dan yang lainnya merasa tidak enak,
dan bergegas ke Xishan. Dan yang menanti mereka adalah reruntuhan Xishan dan kehancuran 4 guru besar, tanpa prajurit tingkat tinggi yang kuat. 4 keluarga Xishan hanya akan ada dalam nama. Sulang tidak peduli apa yang terjadi pada Xishan, dia kembali ke kediamannya dan fokus pada ruang penyimpanan. Panen kali ini sangat bagus. 2 seni bela diri yang hebat, 6 raja bela diri, 18 raja bela diri, dan ada beberapa rampasan prajurit. Sulang mengangkat sudut mulutnya dan langsung memerintahkan, sistem, setorkan batu roh koin emas. Wow, jumlah batu roh tingkat tinggi meroket. Awalnya, hanya ada lebih dari 240.000 batu spiritual bermutu tinggi yang tersisa, tetapi dalam sekejap kembali menjadi 3,06 juta batu spiritual bermutu tinggi. Sistem, tingkatkan fungsi mixer 1 tombol. Sulang tidak terlalu bingung dan segera memilih untuk meningkatkan fungsi sistem. Ding, mengonsumsi 1 juta batu roh bermutu tinggi, fungsi pemurnian 1 tombol telah ditingkatkan ke level 9, yang dapat memurnikan senjata tingkat dewa dan di bawahnya. Kamu dapat memurnikan senjata ajaib, hahaha. Jika senjata ajaib ada di tangan, selama itu bukan Valkyrie, kamu dapat bertarung. Selain itu, mixer 1 tombol dapat ditingkatkan ke level 10 hanya dengan 1 level. Mixer 1 tombol diaktifkan, sangat cepat. Sentuhan kesegaran dan kegembiraan muncul di wajah Sulang, namun, itu akan menghabiskan banyak uang, dan itu tidak akan mungkin untuk saat ini. Lebih baik melakukan apa yang sekarang. Dengan kegembiraan, Sulang melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menutupi sekelilingnya, dan kemudian mengeluarkan pedang Yu Bahuang yang terhormat dan perisai bodi Kaisar Xingyue. Pedang Yu Bahuang terbuat dari campuran berbagai macam material tingkat tinggi, dan memiliki banyak fungsi. Seperti korosi, gegar otak, pemotongan, kerusakan mental, dan sebagainya. Sayangnya, justru karena fungsinya yang terlalu rumit, dan pengrajinnya kurang terampil, sehingga pedang panjang ini kurang unggul. Dan perisai bodi Xingyue adalah harta karun pertahanan tingkat kaisar yang langka, yang hampir tak terbatas dapat bertahan melawan serangan kaisar bela diri puncak. Namun, pedang itu terlalu rapuh dalam pertempuran di tingkat Wuzun, dan itulah sebabnya Zhou Mihe tidak menggunakannya. Harta karun pertahanan lebih berharga daripada senjata dengan level yang sama, tetapi itu tidak terlalu berarti bagiku. Lagi pula, aku memiliki klon pemakan kartu lubang super dan pengganti klon aksi penyelamat hidup, harta karun pertahanan kekaisaran, yang biasanya aku gunakan. Aku dapat memodifikasi perisai bodi Xingyue ini dan menggunakannya segera setelah tidak terlihat oleh orang lain sebagai harta karun pertahanan Zhou Mihe. Namun, senjatanya harus diubah. Pedang pengguncang 10.000 mil memiliki kemampuan luar biasa untuk menghancurkan pertahanan. Sangat disayangkan ketika menghadapi pertahanan yang melampaui batasnya, itu akan langsung runtuh dan kelemahannya terlalu besar. Selain itu, pedang pengguncang Wanli hanyalah senjata utama. Setelah aku menelan semua klon, aku mungkin dapat mencapai ranah level dewa. Senjata utama yang kecil tidak cukup. Aku ingin menyempurnakan senjata yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, tatapan Sulang jatuh pada penjahat pembuat di ruang hitam misterius. Pertama-tama sempurnakan perisainya. Sistem, gunakan ini sebagai bahan untuk menyempurnakan perisai untukku. Dengan pikirannya, Sulang melemparkan perisai bodi Xingyue dan beberapa material keras dari binatang buas kekaisaran. Ding, setelah menyelesaikan pemurnian, kamu akan mendapatkan senjata kekaisaran teratas Xiyue One Shield Asterisk 1. Begitu perintah sistem jatuh, perisai ungu seukuran meja muncul di depan Sulang. Ini adalah perisai yang penuh dengan warna ungu, dengan semacam udara ungu elektrik, dengan garis-garis pegunungan misterius di atasnya, memberi orang rasa takjub. Dikatakan sebagai senjata kekaisaran teratas, tetapi sudah mendekati level senjata tertinggi, bisa disebut senjata Kuasosage. Layak untuk fungsi pemurnian 1 kunci, senjata dan armor yang disempurnakan semuanya adalah kualitas terbaik di level yang sama. Sulang melirik, dan menatap Ziyue Guishi. Begitu perisai ini dikorbankan, itu seperti gunung raksasa yang turun, dan bahkan serangan seorang master bela diri junior dapat menahan beberapa gerakan. Di level kekaisaran, hampir tidak ada yang bisa menghancurkan perisai ini. Cukup untuk penggunaan sehari-hari. Sudut mulut Sulang berkedut, menunjukkan senyum puas. Segera setelah itu, dia menantikannya lagi. Saat menyempurnakan perisai, dia menggunakan material tingkat bangsawan apapun, dan tujuannya adalah untuk menggunakannya dalam menyempurnakan senjata.
Sistem, sempurnakan material yang dipilih menjadi pedang untukku. Sulang memberi perintah, dan pedang surga yang mengguncang 10.000 mil dan pedang Yu Bahuang menghilang secara langsung. Selain itu, beberapa material pemurnian tingkat tinggi langka yang baru saja dipanen dari Jin Wubai dan yang lainnya semuanya telah menghilang. Ding, berhasil disempurnakan, kamu akan mendapatkan pedang Yutian yang paling terhormat *1. Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di depan Sulang. Badan pedang tersebut didasarkan pada latar belakang putih yang jernih, dan ditutupi dengan garis-garis hitam yang tampaknya tumbuh secara alami. Bilahnya tipis dan tajam, dan prajurit biasa akan terputus keinginan dan keyakinannya dalam sekejap. Pedang panjang ini menyingkirkan kemampuan untuk mengalihkan perhatian, hanya menyisakan mental yang mematikan dan kemampuan bertahan yang mengerikan dari pedang pengguncang 10.000 mil. Selain itu, pedang ini tidak memiliki kelemahan dari pedang pengguncang 10.000 mil, bahkan jika pedang itu memotong pertahanan yang melebihi batas pertahanan, pedang itu tidak akan mengalami kerusakan fatal. Ini adalah pedang Yutian, ini hampir seperti artefak. Jangan bilang itu perisai Ziyue, bahkan alat pertahanan yang juga merupakan senjata tingkat atas dapat dipotong dengan satu pedang. Mata Sulang bersinar, dan pedang Yutian ini akan menjadi salah satu kartunya yang sangat kuat. Jie, sangat keren. Kegembiraan yang intens membuat Sulang tertawa terbahak-bahak. Setelah waktu yang lama, dia menjadi tenang dan meletakkan pedang Yutian dan perisai Ziyue Guiyi ke dalam ruang penyimpanan. Selanjutnya, aku akan pergi ke instruktur Ansin untuk mempelajari alkimia, dan mencari bahan alkimia tingkat tinggi dari gedung alkimia untuk menjual alkimia. Sambil tersenyum, Sulang meninggalkan halaman kecilnya dan melangkah cepat ke halaman Ansin. Dalam perjalanan, dia telah menghubungi Ansin melalui transmisi kartu giok, dan dia datang untuk mempelajari alkimia yang lebih maju hari ini. Murid, kamu datang begitu cepat. Ansin adalah seorang raja bela diri, dan dia merasakan kedatangan Sulang dengan kekuatan mental dan segera membuka gerbang halaman. Guru sudah datang, dan murid itu menyenangkanmu. Sulang tersenyum dan pura-pura membungkuk. Murid yang baik. Melihat Sulang yang tersenyum, Ansin tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Sejak terakhir kali dia mengajari Sulang mempelajari ilmu alkimia klasik, dia mulai bertanya-tanya siapa gurunya. Selain itu, belum lama ini, dia juga mendengar Sulang mengalahkan Liming, dan mengangkat seluruh lantai 24 gedung alkimia dengan kecepatan alkimia, lalu membawa lebih dari 100-200 ribu salinan bahan alkimia ke ruang alkimia untuk membuat alkimia. Sekarang Sulang muncul di depannya, bukankah itu berarti lebih dari 100-200 ribu bahan alkimia telah digunakan? Sudah berapa lama, semua pemurnian sudah selesai. Bahkan jika dia juga memiliki api tak tentu Lagerstroemia, metode memadatkan tungku pil dengan api yang berbeda sambil memurnikan sejumlah besar pil, dia tidak bisa melakukannya. Menggabungkan semua ini, Ansin bahkan merasa bahwa keterampilan alkimia Sulang telah melampauinya. Tuan, jangan membeku, ayo masuk. Sulang menatap Ansin dengan tatapan kosong dan tersenyum dalam hatinya. Oh, masuklah. Ansin pulih, dan dengan cepat mempersilakan Sulang masuk. Segera, keduanya datang ke ruangan tempat mereka belajar alkimia terakhir kali. 2 futon dan sebuah meja sangat sederhana. Terakhir kali kamu belajar alkimia tingkat 8, kamu mempelajari semuanya, kali ini kamu akan belajar alkimia tingkat 9. Sambil berbicara, Ansin mengeluarkan beberapa buku klasik alkimia tingkat 9 dan menaruhnya di atas meja. Bagus. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, mengambil buku klasik dan membaliknya. Seperti terakhir kali, dia membaca buku-buku klasik sekilas, lalu dia mempelajari semuanya. Jadi lagi, Ansin masih tidak bisa menahan keterkejutannya. Seketika, dia tidak percaya pada kejahatan, dan sebagai hasilnya, semua pertanyaannya dengan mudah dijawab oleh Sulang. Murid ini, bakat alkimia terlalu mengerikan. Ansin menekan gelombang badai di hatinya dan mengeluarkan buku-buku klasik alkimia tingkat ke-10. Kali ini, seharusnya tidak secepat ini lagi. Menjilati bibirnya, Ansin menatap Sulang dengan saksama, mengawasinya terus-menerus membalik halaman dan membaca. Guru terkejut olehku lagi. Lupakan saja, aku akan lebih lambat. Setelah menemukan anomali Ansin, Sulang berpura-pura lebih lambat dan membutuhkan waktu 10 menit untuk menyelesaikan pembelajaran. Setelah itu,
dia menghabiskan 10 hingga 20 menit untuk setiap dandian tingkat ke-10. Dan juga mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, berpura-pura tidak mengerti. Melihat bahwa Sulang akhirnya memiliki sesuatu yang tidak dia pahami, Ansin segera menemukan nilai keberadaannya, dan mulai menjawab Sulang dengan penuh minat. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa jam berlalu dalam sekejap. Kitab suci alkimia tingkat 10 terakhir, selesai dibaca. Sulang mengalihkan pandangannya dari buku, dan segera memberitahu Ansin bahwa dia telah mengintegrasikan pengetahuan tentang dandian. Tetapi pada saat ini, perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Ekspresi Sulang tercengang, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya, dan dia bertanya secara diam-diam, sistem, jika kamu memilih untuk tidak menerobos, dapatkah kultivasi otomatis meningkatkan basis kultivasi? Sepanjang waktu, setiap kali lautan kultivasi penuh, Sulang berhasil menerobos untuk pertama kalinya. Dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Pada saat ini, dia tidak ingin menerobos di depan Ansin. Agar tidak perlu menghabiskan lebih banyak kata untuk menjelaskan, jadi dia mengajukan pertanyaan ini. Ding, Master, lautan basis kultivasi sudah penuh, jika Anda memilih untuk tidak menerobos, basis kultivasi tidak akan meningkat lagi. Jawaban sistematis itu membuat Sulang ragu-ragu. Fungsi pelatihan 1 tombol 13 tingkat saat ini memiliki kecepatan pelatihan 10.912 kali lipat, yang memungkinkannya membuat terobosan hanya dalam beberapa jam. Jika Anda tidak menerobos, Anda akan merasa sangat kehilangan. Lupakan saja, pilih terobosan kali ini, lalu pergi dari sini sebelum terobosan berikutnya. Sulang memikirkannya, tetapi memilih untuk membuat terobosan. Saat berikutnya, arus hangat muncul di tubuhnya dari udara tipis, berubah menjadi aura cair yang tak berujung. Pada saat yang sama, daya tarik yang mengerikan meletus darinya. Aura dalam jarak 1 km dari 1 km seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, mengalir ke tubuh Sulang satu demi satu. Aura yang bergejolak seperti sungai Nu mengalir deras ke meridian dan mengalir ke dantian, siklon cairan spiritual memadat lagi, dan berubah menjadi inti berlian bersisi 6 dalam waktu singkat. Boom! Gelombang terobosan aneh menyapu. Level Komandan Militer Junior. Cahaya terang meledak di mata Sulang, dan aura seluruh orang langsung naik ke level. Saat berikutnya, dia segera memanggil panel atribut. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, Komandan Bela Diri Junior. Level serangan, Wu Huang Senior. Level pertahanan, Wu Huang Menengah. Level senva, Wu Huang Senior. Level daya tahan, Wu Huang Menengah. Level roh, kabut kental. Menguasai latihan, sutra hati tanpa batas. Ruyanling Juelu, level atas. Kesempurnaan poros Tiankui Liu Cai, level atas. Kesempurnaan, latihan Tianwang, level atas. Kesempurnaan. Sosok Biksu Wuhen, tingkat lanjut. Penyempurnaan catatan api hitam matahari terbenam, tingkat lanjut. Penyempurnaan, Fengu Taiksu Jue, tingkat lanjut. Penyempurnaan. Pedang pembunuh tersembunyi 7 bintang, tingkat lanjut. Pemula gulungan perang tombak lukisan Fangtian, tingkat lanjut. Pemula koleksi wuku daun teratai, tingkat lanjut. Pemula, Gong Ziu Xuanming, tingkat lanjut. Pemula. Beberapa latihan telah fungsi sistem yang diaktifkan. Fungsi latihan 1 kunci, level 13. Fungsi seni bela diri 1 kunci, level 12. Fungsi pengiriman klon, level 11. Fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 11. Fungsi alkimia 1 kunci, level 10. Fungsi mixer 1 kunci, level 9. Kaisar Senior Wu. Aku memiliki kekuatan ofensif dari penguasa bela diri tingkat lanjut dalam setiap pukulan. Melihat panel atributnya, Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kegembiraan. Pada saat ini, Sulang, kamu berhasil menembus komandan bela diri. Tiba-tiba Ansin berseru, berdiri dan menatap Sulang dengan wajah datar. Dia dan Sulang bertemu hanya dalam beberapa hari, dan menurut kesannya Sulang masih seorang panglima militer senior. Meskipun Sulang membunuh Owo Nyao di depannya, itu adalah metode rahasia. Alam kultivasinya masih seorang jenderal senior. Namun, sekarang dia tiba-tiba berhasil mencapai tingkat seni bela diri, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Batuk-batuk, ada banyak pil obat yang baru-baru ini disempurnakan, jadi aku meminumnya. Sulang berdiri dan menepuk bahu Ansin, dan tersenyum, Guru, bukankah kultivasi hanyalah pil aura,
aku minum banyak pil, tentu saja aku akan cepat berhasil. Hah, kamu berhasil hanya dengan pil. Sudah berapa banyak pil yang kamu minum yang akan membuatmu berhasil mencapai Panglima Bela Diri dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah kamu telah memakan semua puluhan ribu pil yang terbuat dari bahan-bahan itu? Ya Tuhan, tahukah kamu bahwa kekuatan pil juga memiliki efek samping? Kecuali pil kualitas sempurna, makan terlalu banyak pil kualitas lain akan merusak fondasi seni bela diri. Mata Ansin terbuka lebar, wajahnya terkejut dan khawatir. Guru, yakinlah, yang aku makan hanyalah pil kualitas sempurna. Melihat kekhawatiran Ansin, Sulang segera menjelaskan. Dari komandan militer senior hingga komandan militer junior, berapa banyak pil yang harus kamu minum? 100.000, 200.000. Yang kamu makan hanyalah pil kualitas sempurna. Di mana begitu banyak pil kualitas sempurna? Tidak mungkin, kamu berbohong. Katakan padaku dengan cepat, berapa banyak pil pengotor yang telah kamu minum. Memanfaatkan waktu yang singkat, aku akan membawamu ke Master Sekte dan membiarkannya membuangnya untukmu. Selain ketidakpercayaan dan pil yang tebal, wajah Ansin juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Guru, saya benar-benar tidak berbohong. Baiklah, sebenarnya, selain meminum pil berkualitas sempurna, saya juga menggunakan teknik rahasia leluhur keluarga saya yang lain. Teknik rahasia semacam ini dapat memampatkan energi spiritual yang diperoleh dari kultivasi sebelumnya, dan mengumpulkannya dengan tebal, sehingga dapat menembus kemacetan besar dengan lebih mudah. Ini juga alasan mengapa saya tidak kekurangan kualifikasi level, tetapi saya hanya seorang jenderal senior di usia 20 tahun. Sulang terkekeh, mulutnya penuh dengan kedipan, dia menggambarkan sistem itu sebagai metode rahasia leluhur, dan tubuh berlumpur itu tidak kekurangan bakat. Dan Ansin benar-benar tertipu setelah mendengar kata-kata Sulang. Itu dia, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kekhawatiran dan kepanikan di wajah Ansin berubah menjadi linglung, dan dia menghela napas panjang. Maaf, Guru, saya seharusnya tidak merahasiakannya dari Anda. Sulang meminta maaf dan membuat murid kepada Ansin. Akulah yang menanyakan intinya. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasia. Itu hanya, rahasiamu, sungguh mengejutkan. Ansin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, teknik rahasia leluhur dapat langsung meningkatkan kekuatan tempur 3 alam besar, dan teknik rahasia leluhur dapat mengumpulkan dan menerobos kemacetan besar. Aku tidak tahu apa latar belakangmu. Oh, lupakan saja, kau tidak ingin mengatakan bahwa aku tidak bertanya, mari kita terus belajar. Baiklah, terus belajar. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan meletakkan alkimia. Guru, aku telah selesai mempelajari alkimia tingkat ke-10 ini, saatnya untuk yang berikutnya. Oh Ansin, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, mengguncang tubuhnya lagi, memperlihatkan sedikit keterkejutan dan mati rasa. Bagi murid di depannya, Ansin benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia membuka mulutnya, menahan kengerian di hatinya, memandang Sulang seperti monster, dan mengeluarkan selembar batu giok. Sebuah buku klasik Wang Ji dan Dao. Terima kasih, Guru, atas ajarannya. Sulang terkekeh dan mengambil buku klasik alkimia Wang Tier dari Ansin. Setelah Wang Jie, isi buku klasik hukum gong pada dasarnya dicatat pada lembaran giok, tanpa harus membaca halaman demi halaman. Sambil memegang lembaran giok, mata Sulang bersinar terang, dan kekuatan spiritualnya mengalir ke dalam lembaran giok. Namun, tepat ketika dia ingin membaca isinya. Apa? Seru Ansin lagi. Guru, Sulang mengangkat kepalanya dan menatap Ansin dengan heran. Sulang, bukankah kau seorang komandan militer yang berbakat? Bagaimana kau bisa membaca lempengan giok di udara? Apakah kau memiliki kekuatan mental? Mata Ansin terbuka lebar, menatap Sulang dengan saksama. Dia tercengang berkali-kali, dan hampir membuat matanya sedikit sakit. Jantung Sulang melotot. Seorang prajurit yang belum mencapai level Raja Seni Bela Diri belum memulai pelatihan spiritual dan tidak dapat melakukan pelepasan spiritual. Oleh karena itu, membaca slip giok agak merepotkan. Anda perlu memusatkan perhatian pada kelenjar pineal di antara kedua alis Anda, dan menggunakan semua perhatian Anda untuk membaca slip giok. Hanya setelah Wuwang dan di atasnya, mereka dapat memegang slip giok di tangan mereka dan membacanya di udara setelah memulai pelatihan spiritual. Sulang bahkan melupakan ini.
Ketika mempelajari Sleep Giok Owenyao dengan Ansin terakhir kali, dia memperhatikan. Namun, hal semacam ini cukup mudah dijelaskan. Sebenarnya, saya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan kekuatan spiritual saya sebanding dengan kualifikasi fisik. Selain itu, saya biasa minum pil mental sejak saya masih muda, jadi saya memulai pelatihan kekuatan mental saya terlebih dahulu. Sulang berkedip lagi, dengan ekspresi yang tulus dan tatapan yang jujur. Benarkah, murid Sulang, kau benar-benar jenius terbaik di dunia? Bahkan jika murid lain memiliki kualifikasi fisik yang tidak lengkap dan kualifikasi spiritual yang lemah, prestasi mereka akan sangat terbatas. Tapi bakat spiritualmu sangat tinggi, aku khawatir tidak akan ada hambatan spiritual saat kau berkultivasi ke tingkat dewa bela diri. Mulut Ansin terbuka lebar, luar biasa. Ahaha, sepertinya begitu. Sulang tersenyum dan berkata, aku akan berusaha keras untuk berkultivasi ke dewa bela diri, dan memenuhi harapan guru. Mata Ansin berbinar, lalu dia bergumam dengan senyum pahit, aku merasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi mentormu sama sekali. Di mana itu? Bukankah ini mengharuskanmu untuk mengajariku guru? Sulang tersenyum tipis dan melemparkan Sleep Giok di tangannya. Ansin mendapatkan kembali banyak kepercayaan diri dan tersenyum senang, kalau begitu kau belajar dulu, dan aku akan mengajarimu jika kau tidak mengerti. Bagus Le, Sulang mengangguk sambil tersenyum, lalu melanjutkan membaca Sleep Giok. Tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi lagi. Bab 316, Miao Fei Chen yang mengancam. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Boom boom boom. Apakah mentor Ansin ada di sini? Apakah Sulang ada di sini? Ketukan di pintu dan pertanyaan dingin langsung menghentikan gerakan Sulang. Siapa? Sulang mengerutkan kening, sedikit tidak sabar. Apakah salah satu mentor hebat dan Miao Fei Chen? Mengapa dia datang kepadaku? Dia masih terlihat seperti orang jahat. Ansin juga menunjukkan keraguan, menyapu kekuatan mentalnya, dan melihat Miao Fei Chen dengan wajah buruk. Namun, terlepas dari keraguannya, dia membuka pintu dan membawa Sulang ke halaman. Seorang lelaki tua dengan tubuh panjang, seperti tiang bambu, mengenakan jubah kain abu-abu berjalan masuk melalui gerbang, memperlihatkan udara dingin yang tak terlihat. Ansin mengerutkan kening dan bertanya, Guru Miao Fei Chen, Anda datang kepada saya dan murid saya, ada apa? Ekspresi Miao Fei Chen dingin, Ansin, murid yang Anda ajar sangat berani sehingga dia berani mencari materi akademis di gedung alkimia. Sulang dan Ansin segera memahami kata-kata ini. Orang ini datang karena Sulang membeli bahan-bahan di lantai 24 gedung alkimia untuk menyempurnakan alkimia. Miao Fei Chen, aku akan memanggilmu mentor. Tanpa menunggu Ansin berbicara, Sulang melangkah maju dan berkata dengan dingin, permisi, apakah ada batasan jumlah bahan yang dibeli di gedung alkimia? Ya, gedung alkimia tidak membatasi jumlah bahan yang dapat dibeli siswa. Ansin melanjutkan, instruktur Miao Fei Chen, Anda sangat agresif. Apa maksud Anda dengan datang untuk menanyakan dosa-dosa Anda? Gedung alkimia tidak memiliki batasan ini. Tapi, Sulang, seorang siswa yang baru memulai, seberapa kuat Anda bisa meskipun Anda memiliki sikap yang berbeda? Sebelum dan sesudah, Anda membeli 270.000 eksemplar bahan alkimia kelas 8 di gedung alkimia. Apa yang harus dilakukan siswa lain? Ini kesampingkan. Anda meninggalkan gedung alkimia dan muncul di sini dalam waktu singkat. Apakah Anda sudah menghabiskan bahan-bahan alkimia? Miao Fei Chen berkata selangkah demi selangkah. Aura junior Wu Zun meresap ke halaman, membuat Ansin pucat. Jika aku belum selesai memurnikan, bagaimana aku bisa melewati pintu inspeksi? Sulang mencibir, mungkinkah gerbang deteksi yang telah didirikan selama lebih dari 1000 tahun di gedung alkimia itu palsu? Aku tahu kamu akan sangat berdalih. Ketika kamu keluar, kamu tidak membawa bahan alkimia, karena kamu kehabisan. Dengan kata lain, Anda telah menyia-nyiakan lebih dari 200.000 salinan materi hanya dalam beberapa hari. Tidak seorang pun dapat dengan sungguh-sungguh memurnikan 270.000 materi menjadi pil dalam waktu 3 atau 4 hari. Anda harus menyia-nyiakannya sesuka hati dan merusaknya. Sulang, sebagai murid seorang mentor, memiliki hak istimewa sebagai mentor berarti memungkinkan Anda memperoleh lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan diri,
tetapi Anda menyalahgunakan hak istimewa dan menyia-nyiakan sumber daya akademis. Apakah Anda dapat dihukum? Miao Feichen berdiri tegak, matanya seperti es, sepertinya Su Lang sudah menjadi orang berdosa. Hahaha, tidak ada yang bisa melakukannya. Sungguh lelucon. Anda tidak bisa melakukannya, tidak bisakah saya melakukannya? Anda adalah guru besar sekte dan Anda memiliki pencapaian alkimia yang baik, tetapi strukturnya terlalu kecil. Peralatan pemurnian alkimia menyempurnakan susunan, dari zaman kuno hingga sekarang, jalan mana yang tidak dibuka oleh para pendahulu. Saya mengembangkan metode yang dapat membuat banyak alkimia dalam waktu singkat. Ide pertama Anda bukanlah untuk memverifikasinya, tetapi untuk menyangkalnya secara langsung. Itu konyol. Anda adalah orang tua yang membusuk dan keras kepala, budak alkimia. Li, sampah di kandang alkimia. Menghadapi Miao Feichen, Su Lang tidak takut, membuka mulutnya, dan kembali dengan panik. Begitu pernyataan ini diucapkan, otak Ansin langsung kosong sesaat. Dan pelipis Miao Feichen menjadi biru dengan hebat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia sangat marah hingga hampir penuh asap. Dia adalah Dan Zun yang menyendiri, bahkan Wu Zun biasa pun harus bersikap hormat dan menyanjung. Su Lang tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Malu, sangat malu. Anak Su Lang, aku adalah salah satu dari 2 guru besar Danmen, beraninya kau mengatakan bahwa aku konyol, bahwa aku sampah. Hari ini aku akan memberimu pelajaran, dan kemudian mengusir juniormu yang sombong dan bodoh itu dari Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Mata Miao Feichen berwarna merah darah, dan dia menunjuk hidung Su Lang tinggi-tinggi dan berteriak terus-menerus. Segera, dia melangkah maju dan mengangkat telapak tangannya yang layu seperti ceker ayam, seolah-olah akan memukul wajah Su Lang dengan keras. Melihat pemandangan ini, Su Lang tidak bisa menahan perasaan ingin membunuh di dalam hatinya. Dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan seni bela diri, tetapi telapak tangan Miao Feichen benar-benar berani jatuh, dan dia tidak akan terbiasa dengannya, jadi dia memotongnya. Melihat mata Su Lang sedingin es, Miao Feichen berani memiliki niat membunuh pada dirinya sendiri, dan bahkan lebih marah. Su Lang mencibir, dan segera menggunakan klon devouring untuk mengajar Miao Feichen, anjing tua abadi. Tetapi pada saat ini, Ansin mengabaikan serangan Miao Feichen dan langsung berhenti di depan Su Lang. Guru, Su Lang hanya seorang siswa, mengapa repot-repot dengannya? Ansin mengulurkan tangannya untuk melindungi Su Lang di belakangnya. Di matanya, Su Lang baru saja menembus pangkat komandan bela diri, dan kekuatan tempurnya yang lemah tidak dapat menahan tamparan di wajah Miao Feichen. Miao Feichen benar-benar memukul Su Lang, jadi Su Lang pasti harus menjalani separuh hidupnya tanpa mati. Sebagai guru Su Lang, bahkan jika dia menyinggung Miao Feichen, guru besar Danmen, Ansin tidak peduli. Melihat Ansin bergegas melindungi Su Lang, Miao Feichen merasa tercekik, tetapi dia harus menarik telapak tangannya. Meskipun dia adalah guru besar dengan kekuatan luar biasa, mengajar siswa adalah batasnya. Jika itu adalah guru, dia, guru besar, tidak ingin melakukannya. Terima kasih, guru besar, atas belas kasihanmu. Melihat Miao Feichen menarik telapak tangannya, Ansin menghela napas lega. Tapi, apakah Miao Feichen akan menyerah? Tentu saja tidak. Berdiri tinggi di atasnya, dia dimarahi dan dilecehkan secara langsung oleh seorang siswa muda yang baru saja masuk sekolah. Apa bedanya menunggangi kepalanya dan kotoran? Semua murid baik yang kau ajar. Kapan murid-murid berani tidak mematuhi guru dan menghina guru? Ini sama sekali tidak memperhitungkan peraturan sekolah. Dan kau, Ansin, kau tidak hanya tidak memikirkan dirimu sendiri, kau tidak mengajari murid-muridmu, tetapi kau juga menghalangiku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu? Aku katakan padamu, kau segera minggir, kalau tidak aku akan bertarung denganmu. Semakin banyak Miao Feichen berkata, kemarahan yang menyesakkan di dalam hatinya semakin terkumpul, dan seluruh wajah tua itu menjadi merah dan merah tua, dan urat-uratnya terdistorsi. Guru, kau, Ansin gemetar, tetapi Miao Feichen begitu agresif. Guru, jangan bicara dengan orang tua brengsek ini. Su Lang berjalan mengitari tangan Ansin yang terentang, menghalanginya di belakangnya. Segera setelah itu, tatapannya yang dingin dan acuh tak acuh jatuh pada Miao Feichen. Anjing tua, kau ingin mengajariku, aku ingin mengajarimu lebih banyak lagi.
Aku tidak ingin melakukannya, tetapi kau berhasil membuatku marah. Aku menyarankanmu untuk minum beberapa pil penyembuh terlebih dahulu, sehingga kau tidak akan mampu bertahan dan dibunuh olehku untuk sementara waktu. Sulang menatap mata Miao Feichen dengan sinis, dia baru saja membunuh dua Wu Zun beberapa bulan yang lalu. Dan Miao Feichen, seorang ahli bela diri pil, jauh lebih lemah dari Jin Wubai dan Zhou Mihe. Dapat dikatakan bahwa Sulang dapat membulatkan dan meratakan Miao Feichen sesuka hati. Tentu saja, Miao Feichen tidak mengetahui kekuatan tempur Sulang yang sebenarnya. Melihat Sulang semakin sombong, dia langsung meledak marah, mengangkat tangannya untuk menamparkan. Panggil, udara terkoyak, dan telapak tangannya yang seperti cakar menghantam Sulang. Boom, terdengar suara teredam, dan pergelangan tangan Miao Feichen dicengkeram, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Sulang mengerutkan kening. Dia hendak melakukannya, ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya, langsung menangkis serangan Miao Feichen. Siapa ini? Dia membantuku menangkis serangan itu. Sulang mengalihkan pandangannya, dan ada seorang pemuda tampan, berwajah tegas, elegan, dan berpengetahuan luas dalam pandangannya. Segera setelah itu, Ansin dan Miao Feichen berseru dan menjawab keraguan Sulang. Tuan Gerbang Awan, Tuan, Ansin dan Miao Feichen berseru pada saat yang sama, dengan ekspresi yang berbeda. Yang pertama, senang, sementara ekspresi yang terakhir berubah, tampak sedikit khawatir. Tuan Gerbang Awan, Dewa Pil Yun Yemeng, Sulang terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Yun Yemeng, satu-satunya Dewa Pil di Bintang Biru, murid, ini adalah Master Gerbang Awan. Melihat Sulang tertegun di belakangnya, Ansin segera mengulurkan jarinya dan menusuknya dari belakang. Oh, murid Sulang, aku telah bertemu dengan Master. Sulang kembali sadar, mendorong tangannya ke arah Yi, menarik tangannya ke arah Su, dan memberi hormat. Apakah kamu Sulang? Aku mendengar bahwa kamu telah menguasai metode untuk memurnikan sejumlah besar pil dengan cepat, jadi aku sangat terkejut dan datang kepadamu, tetapi aku tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Mengapa kamu berselisih dengan Guru Miao? Yun Yemeng melepaskan pergelangan tangan Miao Feichen, tersenyum lembut pada Sulang, dan kemudian mengatakan niat dan keraguannya. Begitulah, melihat bahwa Yun Yemeng tidak sekejam Miao Feichen, Sulang menjawab, Miao Feichen tidak percaya bahwa aku telah menguasai alkimia semacam itu. Ajari aku dan usir aku dari Danmen. Sambil berbicara, Sulang memeriksa panel atribut Yun Yemeng dan menemukan bahwa dia ternyata adalah seniman bela diri puncak. Sulang sedikit terkejut, tetapi segera merasa lega. Bagaimanapun, Yun Yemeng adalah dewa pil yang dapat memurnikan pil tingkat dewa. Saya khawatir jika bukan karena bahan yang sangat langka untuk alkimia tingkat dewa, dia pasti sudah menembus dewa perang. Dan tepat ketika Sulang memeriksa panel properti Yun Yemeng. Hah, apakah ada hal seperti itu? Yun Yemeng sedikit mengernyit, berbalik dan menatap Miao Feichen, menunggunya menjelaskan. Pintu, anak ini tidak memiliki rasa hormat dan jangka panjang, sangat memberontak dan tidak patuh, dia memanggilku sampah dan anjing tua. Miao Feichen menggertakkan giginya dan menatap Sulang, sama sekali tidak menyebutkan kekeras kepalaannya sendiri dan hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Haha, kamu agresif dan seperti anjing gila yang datang untuk bertanya kepada guru dan menyalahkanku karena memarahimu. Hanya penampilanmu yang menjijikkan, kamu harus memarahimu. Mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, sampah tua yang memproklamirkan diri sendiri. Sulang mencibir lagi dan lagi, mengabaikan kehadiran Yun Yemeng, dan langsung mengutuk. Tindakannya langsung membuat Ansin panik. Dan Miao Feichen, gemetar karena marah, menunjuk Sulang dengan gemetar, Master Sekte, lihat giginya yang tajam, orang seperti ini harus dikeluarkan dari sekolah dan dikeluarkan dari Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Yun Ye mengerutkan kening ketika dia melihat Sulang mengutuk Miao Feichen tanpa rasa takut. Jika masalah ini terus berlanjut, kedua belah pihak takut mereka harus saling mencubit lagi. Namun, Sulang adalah jenius alkimia yang dia nantikan, dan dia tidak ingin menghukumnya. Dan Miao Feichen adalah salah satu mentor besar Danmen, dan dia tidak ingin memarahinya. Bagaimana caranya? Oke, berhenti berdebat. Setelah memikirkannya, Yun Yemeng berkata sambil tersenyum, karena salah satu dari kalian bersikeras bahwa kalian benar-benar menguasai metode pemurnian sejumlah besar pil,
tetapi kalian tidak mempercayai yang lain, maka biarkan Sulang menunjukkannya. Pada saat itu, akankah jelas siapa yang benar dan siapa yang salah? Begitu pernyataan ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Sulang, bagaimana menurutmu? Yun Yemeng menatap Sulang sambil tersenyum. Dengan cepat memurnikan sejumlah besar pil, ini bukan hanya semacam perkembangan di jalur pil, tetapi juga merupakan alat tawar-menawar yang hebat dalam skala kemenangan ras manusia dan ras roh angin. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari metode seperti itu, dan beberapa hasil telah diperoleh, tetapi masih belum memuaskan. Setelah mendengar tentang alkimia ajaib Sulang, dia datang untuk memverifikasi. Yun Yemeng ingin melihat metode alkimia ajaib Sulang. Karena Tuan berkata begitu, aku akan menunjukkannya lagi. Sulang tersenyum dan memutar matanya, namun, alkimia yang telah kupelajari dengan susah payah, aku tidak ingin orang tua ini melihatnya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Yun Yemeng dan An Xin kembali mandek. Namun, Miao Feichen gemetar, dan mata tuannya hampir meledak. Susi, Tuan ada di sini, kamu berani mempermalukanku. Kamu tidak ingin aku melihatnya, itu tidak lebih dari sekadar rasa takut, menyusut, kamu sama sekali tidak memiliki alkimia seperti itu. Hahaha, aku bilang jangan tunjukkan padamu, aku juga tidak bilang jangan tunjukkan pada Tuan. Sulang mencibir dan berkata, karena Tuan Sekte ada di sini, mengapa kamu perlu menilai alkimiaku? Tubuh Miao Feichen bergetar hebat, hampir muntah darah. Sulang sendiri membuat lelaki tua ini marah, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmatinya. Tetapi pada saat ini, Miao Feichen tiba-tiba meraung, anak Sulang, sebagai salah satu dari sedikit dan Zun dari Blue Star, aku juga memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk menghakimimu. Jika aku tidak melihatmu menunjukkan alkimia itu dengan mataku sendiri, aku tidak akan pernah mempercayainya. Setelah berbicara, dia berdiri di sana, menatap Sulang dengan saksama, tampak keras kepala sampai akhir. Sulang mengangkat alisnya dan ingin menjawab saat itu juga, kamu memenuhi syarat untuk menjadi kentut. Tetapi pada saat ini, Master Sekte Yun Yemeng berbicara. Oke, mengapa kamu berdebat lagi? Yun Yemeng berkata tanpa daya, Sulang, karena guru Miao Feichen ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya. Baiklah, demi wajah Master, aku akan membiarkannya melihatnya, tetapi aku tetap tidak ingin membuatnya menjadi murahan. Sulang mengerutkan bibirnya dan berkata, lebih baik seperti ini. Bagaimanapun, aku harus menunjukkannya lagi. Lebih baik memberi kelas besar dan membiarkan para siswa datang untuk belajar, sehingga bahkan jika Miao Feichen belajar, aku tidak terlalu peduli. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Yun Yemeng dan An Xin tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Perkataan Sulang selalu dapat diringkas dalam satu kalimat, yaitu, lebih murah untukmu, lebih baik bagi orang yang lebih murah. Selain itu, kata-kata ini menempatkan Miao Feichen pada level pelajar, menunjukkan penghinaan dan penghinaan Sulang Nong yang mendalam. Yun Yemeng dan An Xin mendengar arti dari perkataan Sulang, dan tentu saja Miao Feichen, sang abadi tua, juga mendengarnya. Matanya begitu marah sehingga dia hampir lari saat itu juga. Oh, aku ingin mengajar lebih banyak siswa tetapi kamu tidak dapat menerimanya. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia mengejek, mungkinkah kamu ingin mempelajari alkimia milikku, dan kemudian mengambilnya untuk dirimu sendiri, menghargai sapumu? Apa, Zuzi, aku harus membunuhmu. Aku ingin membunuhmu dengan ganas, untuk melampiaskan kebencianku. Petik 2 petik 2. Semua di atas adalah raungan histeris dan memilukan di hati Miao Feichen. Kemarahan di dalam hatinya membuat Miao Feichen tampak seperti gunung berapi aktif yang akan meletus, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba mencibir. Kamu akan memiliki kelas besar. Begitu aku pergi melihatnya, aku berada di kelasmu. Aku lebih rendah darimu. Aku dipermalukan secara tak terlihat olehmu. Mengapa kamu ingin melakukan trik seperti itu? Karena kamu tidak memiliki ide yang sebenarnya. Kamu ingin aku mundur karena malu, biarkan aku menolak, jadi, kau bisa mencegahku mengungkap alkimia konyolmu itu. Miao Feichen tampak muram dan berseru, kau mulai kelas, kukatakan padamu, aku ingin melihatnya. Hahaha, jika kau ingin melihat, maka aku akan memberimu pelajaran. Senyum licik muncul di wajah Sulang. Ahem, Sulang, katakan saja beberapa patah kata.
Yun Yemeng terbatuk tajam, lalu melirik Miao Fei Chen, dan berkata, kau harus mengajar lebih banyak siswa di kelas besar, ya. Namun, jika kau berbohong, nakal, membuat sensasi, dan tidak memiliki bakat yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena menghukummu. Pada akhirnya, Yun Yemeng memancarkan keagungan yang kuat, dan suaranya menjadi sedikit dingin. Ketua sekte dapat yakin bahwa Lang akan memenuhi harapan. Sulang tersenyum tipis, namun, jika alkimiaku cukup ajaib, apakah ketua sekte juga akan memberiku beberapa hadiah? Ada hukuman dan hadiah, sebagai keadilan. Yun Yemeng tampak serius, jika alkimiamu benar-benar memenuhi harapanku, kau dapat menyebutkan apapun yang kau inginkan. Benarkah? Kalau begitu aku akan menyebutkannya terlebih dahulu. Sulang terkekeh, Master Sekte, aku ingin menjadi murid Hall of Fame, memasuki celah ruang dan waktu, dan pergi ke benua Changlan. Di awal, Ansin berkata bahwa murid yang cukup baik dapat memasuki celah ruang dan waktu. Sulang tidak tahu apa standar untuk menjadi cukup baik, tetapi itu harus cukup untuk menjadi murid Hall of Fame. Itulah sebabnya dia mengajukan permintaan untuk menjadi murid Hall of Fame. Begitu permintaan ini keluar, Ansin dan Miao Fei Chen terkejut. Untuk menjadi murid Hall of Fame, kamu harus mulai dari level potensial dan mendaki serta menantang langkah demi langkah. Kamu tahu, ada banyak sekali murid berbakat di Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan, tetapi hanya ada 40 orang di setiap Hall of Fame. Ke-40 orang ini adalah para jenius muda terbaik di 4 area formasi senjata pil pertempuran di seluruh bintang biru dan seluruh umat manusia. Dan Sulang, hanya seorang murid emas, ingin menjadi murid Hall of Fame. Ini akan menjadi langkah maju. Miao Fei Chen mencibir, dan hendak mengejek. Namun Yun Yemeng melambaikan tangannya, menyebabkannya menutup mulutnya. Sejujurnya, permintaan ini agak terlalu besar. Yun Yemeng sedikit mengernyit, tetapi kemudian mengubah suaranya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Itu tergantung pada seberapa baik alkimia yang kamu kembangkan. Alkimia sejumlah besar alkimia dalam waktu singkat benar-benar terlalu penting bagi umat manusia. Kesulitan alkimia telah menyebabkan jumlah alkemis menjadi sangat sedikit, dan persediaan pil tidak cukup, dan kecepatan kultivasi seniman bela diri telah sangat melambat. Keterbelakangan, alkimia secara langsung telah membuat peradaban seni bela diri Blue Star menjadi sulit. Tetapi jika Sulang benar-benar menciptakan sejumlah besar alkimia dalam waktu singkat, maka tempat di Hall of Fame dapat diberikan. Oleh karena itu, Yun Yemeng setuju. Terima kasih, Master. Sulang tampak senang dan melengkungkan tangannya lagi. Sulang, kapan kamu ingin memulai kelas? Tanya Yun Yemeng. Lebih baik berjemur daripada memilih hari ini saja. Sulang melirik Miao Fei Chen, menunjukkan sedikit rasa jijik. Miao Fei Chen tidak sabar untuk mengungkap kebohongannya, mengapa dia tidak ingin menamparkan wajah Miao Fei Chen sesegera mungkin. Miao Fei Chen sekilas dilirik oleh Sulang, dan tiba-tiba menjadi bosan. Namun saat ini, dia sebenarnya sedikit khawatir. Sulang sebenarnya bermaksud memberikan kelas besar untuk mengajar siswa di seluruh akademi, dan dia masih di bawah pengawasan Dewa Pil Yun Yemeng. Dia sangat percaya diri, dan dia memegang kendali atas kemenangan. Dia benar-benar nyata. Semakin saya memikirkannya, semakin terganggu Miao Fei Chen. Pada saat ini, Yun Yemeng melihat cahaya matahari. Terbenam dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu jam 8 malam, Instruktur Ansin, tolong atur dan sampaikan berita kelas. Hanya ada beberapa orang di jade pasing-pasing pas Yun Yemeng, jadi Ansin harus membantu dengan berita. Baik, Master. Ansin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Sangat jarang bisa mengajar murid-murid dan men dari seluruh akademi. Dan kali ini Sulang ingin mengajar semua murid dan men, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hampir melihat bahwa setelah menerima informasi, para tutor dan murid-murid semuanya tidak percaya dan terkejut. Setelah itu, Ansin mengedit informasi tersebut, dan menggunakan kartu giok komunikasi untuk mengomunikasikan waktu dan lokasi kursus kepada setiap tutor dan men, dan kemudian membiarkan setiap tutor berkomunikasi dengan asisten pengajar dan murid-murid. Seperti yang dia harapkan, setiap mentor yang menerima pesan mengirimkan pesan yang luar biasa. Instruktur Ansin, pesan apa yang Anda kirim? Apakah salah? Ya Tuhan, murid Anda Sulang akan memberikan kelas besar untuk mengajari seluruh siswa dan men berlatih alkimia. Apakah ada kesalahan? Guru Ansin, hari April Mop di zaman kuno sudah lama berlalu,
apalagi hari ini bukan hari April Mop, apa yang Anda posting? Siapa Anda? Apakah Anda mengambil kartu giok yang secara tidak sengaja hilang oleh mentor Ansin? Petik 2 petik 2. Mentor Zong dan Men mengirim pertanyaan satu demi satu, dan Ansin tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak mungkin, dia hanya bisa menjelaskannya dengan lambat. Para instruktur mendengar bahwa Sulang telah memulai kelas dengan izin dari guru Yun Yemeng, dan keraguan di hati mereka segera berubah menjadi kengerian. Instruktur Ansin, murid Anda Sulang benar-benar mendapat izin dari guru. Ya Tuhan, dia terlalu hebat. Instruktur Ansin, Sulang benar-benar menciptakan alkimia super yang menghasilkan banyak alkimia dalam waktu singkat. Tidak mungkin. Berapa usianya? Berapa banyak tingkatan alkimia yang telah dicapai oleh alkimianya? Instruktur Ansin, karena sudah disetujui oleh guru, maka saya akan menyampaikan berita itu kepada asisten pengajar, dan saya akan secara pribadi membawa para siswa ke sana pukul 8 malam. Petik 2. Petik 2. Setelah para mentor terkejut, mereka menyampaikan berita itu kepada asisten pengajar. Para asisten pengajar tercengang karena terkejut, tetapi sebagai asisten, kebanyakan dari mereka tidak banyak bertanya dan menyampaikan berita itu langsung kepada para siswa. Dalam waktu singkat, semua siswa dan Men menghentikan gerakan mereka satu demi satu, dengan wajah terkejut dan bingung. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak siswa yang membuat alkimia kehilangan sepanci pil. Melihat isi di dalam tablet Giok Chuanxin, para siswa menatap seperti RH, dengan kata-kata, ini pasti palsu, tertulis di wajah mereka. Segera setelah itu, mereka buru-buru bertanya kepada asisten pengajar, dan mendapat jawaban positif, yang bahkan lebih mengejutkan.